Tapi ya trauma itu sering banget syuting sama orang atau ada temen yang dia punya kisah horor gitu. Kalau misalkan ceritanya wis horornya di luar nalar, Ultimate ini. iku wis nggak bakal tak tayang no. Contoh kayak dia, aku pernah tidur terus aku tubuhku keluar ngono kayak apa jenenge Rogo Sukmo. Terus aku ndelok ono buta gede nang ngarepku ngene ngobrol ambek aku. Nah, iku wis nggak masuk akal. Iku wis masuke wis bukan horor tapi sci-fi ku ya. Iku wis Fiktif melok Stranger Things aja mau kan. Fiktif. Aku aja nggak mampu loh. Maksudnya banyak dukun yang karena base-nya nggak bisa ya, base-nya nggak bisa ngelihat, nggak bisa paham, nggak ngerti apa-apa, terus belajar pelan-pelan memahami hal yang mistis tapi tak logisin karena banyak hal yang berarti awalnya nggak bentrok. duduk sing keturunan kecil iso ndelok ngono Enggak, bukan gitu. sama sekali enggak. Jadi tetap dibentrokin dulu sama logis, nggak masuk nih di logika gitu, nggak masuk nih di ilmu agama, nggak masuk gitu. Jadi tak bentrokin kayak misalnya arwah gentayangan, anjing nggak ada arwah gentayangan gitu. Makanya banyak penasaran. Nggak ada karena Masalahnya dia mati apa? you mati, you pindah gitu. Lu udah di alam yang berbeda gitu, nggak di sini lagi. Makanya ada penjelasan ledakan kematian apa segala macam, energinya pecah terus terpapar ke orang-orang lain gitu. Iya. Jadi kayak ada residu Pertama kali awakmu punya kemampuan beda dari orang normal ya. Indra keenam atau indigo lah. Pertama kali momen sing bikin aku merinding bisa lihat sesuatu itu ya apa ceritanya? Itu SMA kayak kelas 1 tahun aku nggak tahu 98 atau 99 bulan Februari itu mbahku meninggal. Berarti SD tuh 98. Mbahku meninggal. Yang cerita ini Orang mana mamu? Purworejo. Yang cerita ini adalah cerita yang aku tahu setelah aku SMA. Jadi aku diceritain nih sama Pak Le almarhum. Almarhum Pak Leku. Diceritain sama dia di SMA. Kita rolis. Diceritain sama beliau tentang apa yang terjadi di tahun 99 ini, Februari. Aku ingat Februari. Jadi mbahku meninggal yang menyenangkan lah dia, meninggal yang nggak ngerepotin orang. Tidur abis. Jadi tidur terus selesai. Kita ke sana di hari tersebut. Hari sebelumnya kita tuh masih di Purworejo, Mas. Aku sekeluarga masih di Purworejo. Ceritanya mbahku bawa peti yang isinya pusaka-pusaka dia. Tak bikin mbahmu Undertaker. Masukin John Cena. Udah mana? Oh iya anjing. Ngebayangin. Pakai Harley bawa. Oh bener lagi. Mbak Apri Undertaker. Enggak, peti. Kita nyebutnya peti karena di Jawa nyebutnya peti. Iya. Peti gitulah, peti yang ada dibuka keluar Undertaker nggak? Dibuka. Dia bawa ini ceritain sama Leku ya. Dia bawa peti itu. Kepercayaannya adalah anak pertama harus ngelanjutin itu. Bapakku anak pertama, aku anak pertamanya. Aku masih kecil, masih 8-9 tahun saat itu. Bapakku bilang, udah nggak usah gini. Bapakku tuh Islami banget lah. Nggak usah dilanjut, Pak. Kubur aja selesain, nggak usah dilanjutin ke Wahyu. Aku dipanggilnya Wahyu kan, Abrizal. Oh maksudnya nggak usah dituruno? Nggak usah dilanjutin ke anakku. Bapakku nggak sepakat. Namanya dia tuh Wahyu. Iya, ngerti Mas Don. Gak ngarah aku mikir dia oleh Wahyu moro-moro kan. Iya itu dia. Aku mikirin konku dia keluarga stick ternyata. Wahyu terus. Oh Wahyu, iya. MB5 Tenderloin. Wahyu Pokoknya di ngono kan. Nggak usah diturunin lagi lah. Ya. Stop aja. Pak Leku datang. Pak Leku ini orang yang paling eksperimental. Paling melajarin apa di zaman dulu ada cerita dari bapakku. Leku pacaran tapi Rogo Sukmo. Hal-hal yang nggak masuk akal gitulah yang diceritain. Terus kayak Leku ini punya ilmu yang kalau lu di penjara ketemu air, lu bisa langsung di padasan belakang rumah yang kayak gitu-gitu. Cuma memang buktinya pindah orang.
Jadi misalnya kamu di penjara nih, dimanapun ada air, dia langsung pindah ke padasan belakang rumah. Cerita-cerita kemampuan-kemampuan yang di logika nggak masuk nih di aku. Pak Leku si eksperimental ini, yaudah sini tak jagain dulu sampai Wahyu bisa. Tetap kekeh ya. Tetap kekeh. Cuma ceritanya nyambung ke nanti tuh. Nah, pas aku SMA, jalan ngelihat sesuatu di atas pohon. Kayak apa? Apa tuh malu? Yang paling sering pocong. Karena visualisasi saat itu yang banyak, yang lagi rame film pocong, yang gitu-gitu loh. Jadi mumun ya. hal-hal yang kita rekam sama otak itu yang dilihat. Ya orang tua nganggapnya film pocong lagi rame apa segala macam, imajinasi aja nih. Gitu. Iya. Kebayang-bayang aja. Sampai akhirnya kelas 2 atau kelas 3 SMA, aku nggak sekolah gara-gara di sekolah tuh 3 kali kesurupan. Jadi di sekolah lagi belajar kesurupan, dibawa ke ruang tiba-tiba gitu. Di ruang UKS, balik lagi kesurupan lagi sampai pulang. 1-2 hari itu demam aku tuh, demam panggung. 3 orang pinter yang ngobatin, yang 2 pesannya sama. Keluarga sendiri nih, yang bisa jemput juga keluarga sendiri. Wah, anjing nanti. Ya ngerti. Bapakku langsung ke recall tuh langsung ingat zaman waktu itu. Ini yang bisa jemput nih. Dipanggil lah Lekku tinggal di Citerep, dipanggil lah ke rumah. Yang Lekku ceritain ke aku, yang tak ceritain tadi. Jadi selama belasan tahun nih dia yang ngejagain. Yang dia tambahin adalah nanti tapi kamu nggak usah nerusin, sisanya udah tak kubur. Dia bilang gitu. Karena dia sebelumnya tuh kaya banget mas. Jadi di dalam peti itu isinya keris, belangkon, sama baju. 1 set baju dan ikat pinggangnya. Nah yang ini nih 1 set nih, baju dan ikat pinggang ini. Katanya tentang tahta dan kekayaan. Belangkon tentang visi, pandangan apa segala macam, ngobatin. Keris, serangan, santet, menahan serangan, itu fungsi-fungsinya itu. Tolak balak. Nah, simbolik lah. Lekku yang seharusnya hanya ngejagain menggunakan si tahta. Oh dia kaya banget saat itu. Sampai akhirnya enggak yang baju. Baju. Kemampuannya dipakai. Kemampuan dari barang ini yang dipakai sama dia. Kaya banget dia. Kontraktor rame apa segala macam. Sampai akhirnya dia umroh dan hancur semuanya. Itu cerita hancurnya gara-gara umroh. Iya, jadi udah tuh anjlok lagi. Jadi setelah bertobat diambil lagi semuanya. Karena kesalahannya adalah itu akan jadi bala kalau dilanjutkan di darahnya bapakku. Oh iya. Jadi pantangannya itu. Nah, dia menggunakannya itu. Pahitnya adalah, yang sedih adalah nggak bisa punya keturunan, kekayaannya fana banget. Karena memang harusnya nggak di dia tapi di aku. Anjing emang harusnya yang kaya kan aku harusnya. Dia lagi ngambil. Pokoknya dia sama dia tuh barang itu dikubur. Yang kekayaan ini dikasih lihat ke aku di hari tersebut, dia ngobrol sama aku, belangkon dan kerisnya. Kerisnya bukan keris yang bagus, keris yang nggak dia rawat juga gitu, yang nggak dia bersihin. Udah karatan nggak karu-karuan, bukan keris yang good look, keren ininya, bentukannya bagus segala macam, enggak, yang jelek banget aja udah. Yang kamu pakai ini aja ya, karena sekian puluh tahun keturunan ini nggak pernah dipakai juga, dia megang ini nggak pernah dipakai juga, jadi yang ini. Kalau dikasih belangkon, jagain ini. Kalau mau ketemu ini nanti malam tidur sambil berharap buat bisa ketemu, nanti kamu ketemu sama yang jaga belangkonnya, tinggal benangnya disambung. Nah, benangnya kesambung, udah tuh normal. Aku bisa ngelihat, cuma terdistrak ini bener apa enggak. Kadang karena senyata itu mas saat itu. Sesolid itu. Jadi kadang
Anjing setan ternyata. Suka kayak gitu loh. Tak pikir mau delok temen Mas Don, cuk. Jadi misalnya lagi jalan gitu. Tak pikir orang aja gitu, lagi jalan di tempat sepi, tak pikir orangnya pas tak detailin gitu ya. Anjing setan ternyata. Kenapa waktu itu bilang setan? Apa bentuknya? Yang nggak wajar akhirnya pas kita ngehin gitu, bagian mukanya, bagian kupingnya gitu. Ternyata anjing jin ternyata. Gitu yang kayak gitu-gitulah. Karena sesolid itu saat itu, kayak misalnya aku lewat di jembatan Semanggi itu banyak Ya. kayak zombie berkeliaran aja gitu. Kalau lagi ngilmunya ya, itu kan nggak bisa diatur tuh. Sampai nanya ke omku, ngontrolnya gimana? Ngerokok nggak? Kalau ngerokok pakai rokok kayak le pakai rokok dia bilang. Ya aku akhirnya pakai rokok saya itu, pakai gudang garam. Jadi kalau mau ngonten ngerokok dulu gitu. Gudang garam merah tuh. Mungkin saya masih dapetin kali aku ngerokok dulu. Iya. Saya juga, Pak. Oh masih ya? Masih ngerokok dulu, aku masih ngerokok. Sambil gini tuh. Sambil ngerokok gitu. Aneh banget emang, nggak masuk biologis gitu tuh. Masih? Iya masih. Betul. Jadi ngerokok dulu. Ada yang ngonten hari Jumat. Kebetulan bokap lagi libur. Jadi kita sholat Jumat. Itu udah ngabis berapa batang nggak keluar jinnya. Karena akunya lagi lurus. Anjing, ini mau syuting nih. Mau syuting. Pri, udah bisa belum? Coki Muslim kan? Belum bro. Tadi siang sholat Jumat soalnya. Alasannya kan gak masuk akal. Iya. Karena si jinnya itu hitam gitu. Sampai anjing udah nyesek nih. Udah konten aja lah konten. Yang sedih adalah pas terakhir ketemu Leko, titipan dia itu dia meninggal di bulan pokoknya dia juga meninggalnya cakep banget deh. Jadi di Ramadan tahun 2019. Hari terakhir Ramadan 2019 tuh Leko meninggal. Jadi di hari sebelumnya aku lagi rajin konten, Mas. Semingguan sebelumnya lah. Aku lagi rajin konten ke tempat dia. Yang salahnya adalah tujuanku adalah bukan nengokin, bukan ngejenguk gitu. Dia lagi sakit saja, tapi ngobrol tentang kebutuhan kontenku. Itu di aku disakitnya di situ tuh. Jadi nanya sampai akhirnya udah jangan dilanjutin, ini udah selesain aja. Oh ya udah, dengan egonya saat itu ya udahlah, nggak usah didengerin, kita ngonten aja terus. Pulang sampai pas Ramadan hari terakhir dapat kabar dia meninggal. Terus itu badan tuh kayak kaku gitu. Dengar kabar itu pulang, yang nyakitin ngiris-ngiris adalah istrinya bilang, ponakanku banyak yang nengokin cuma Wahyu. Padahal aku nengokin pun buat kebutuhan kontenku, di situ sakitnya tuh di situ. Iya. Selesai terus ngerokok. Aku ngelihat Mas dia duduk di depan rumahnya kayak ya udah aku nyapa balik gitu. Cuma kan di kepercayaan kami dia sudah pergi kan. Ini udah sisa jin yang kayaknya disisain adalah nanti kalau ketemu Wahyu pamitin ya gitu. Kayak dia pamit kan. Jin tersebut yang nerima salam dan nyampein salamnya ke aku. Pas aku ngerokok tuh baru. Tapi ngevisualin kayak leknya. Ya, kayak gitu doang. Iki paling lucu ya Bian ya. Jadi Muslim kan sering konten fix serem. Terus aku nggak ngerti kekuatannya Priyopo ya. Cuman akhirnya Muslim pulang konten dia masih kesurupan. Dan waktu itu yang paling bangsat Muslim kesurupan burung Jo. Tadi dia ada ini juga di video di senang grup stand up Surabaya waktu itu. Cok ngewak aku bangsat. Ada yang paling epic juga ini Mas. Siapa yang sering jadi konten pengemis sekarang? Egi. Mas Egi. Oh alah. Egi kan dulu juga tinggal di kos-kosannya Muslim. Mas Egi tuh jadi apa yang paling brutal yang belum pernah dilakuin konten kreator horor, main jalangkung di tempat horor langsung kan. Kita main jalangkung di tempat horor. Mas Egi ada flight pagi. Jadi belum sempet dibersihin. Pulang ke Surabaya. Pulang ke Surabaya, sampai Surabaya lagi tidur ditarik dari kasur ya katanya, sampai keluar dari kasur. Anjing.
Terus di ngabarin Muslim, ya Muslim, ini gimana? Ngabarin aku, oh iya Mas ini belum dibersihin pas ke Surabaya. Keko. Kita gitu aja, maksudnya ya udah. Setannya jet lag. Pokoknya resiko ngonten horor sama dukun yang seadanya gitu ya, dukun seadanya dan sompral ya udah. Kalau di JDS tuh si editornya bilang paling sering ngilangin aku misuh gitu. Jadi kayak misalnya aku masih orang yang kaget pas jadi tiba-tiba ada pocong di situ, anjing lu. Masih kadang suka masih kelepasan kayak gitu. Jadi kita kalau walaupun udah sering lihat kagetnya masih ada. Masih tetap ada. Cuma pas udah ya udah kaget aja. Iya kaget bisa nih karena yakin lah. Kau pasti kaget kan, Re? Iya kan? Udah kan? Iya udah pernah padahal. Kagetnya masih ada tetap. Cuma ya udah aja. Karena posisi ngerasainnya sampai sekarang masih, cuma tak hilang-hilangin udah. Nggak digubris gitu. Paling logisnya ngelihatnya adalah waktu itu gimana ceritanya? Kamu kalau misalnya ngelihat ke depan, depan kaca ini nih, kita ngelihat refleksi orang yang di sana nggak ada. Iya. Itu yang aku lihat. Jadi nggak sejelas itu, bentuknya refleksinya aja. Kayak misalnya di sebelah sana ada siapa gitu. Yang aku lihat adalah pada saat kayak kamu ngelihat ke sana ada kaca. Ada kaca ya, bukan cermin. Kamu ngelihat dirimu di sebelah sana. Nah, itu yang aku lihat. Gambaran paling logisnya yang tak lihat kayak gitu. Sekarang ini dan sebelum dulu awal-awal sebelum diajarin ngerokok dan segala macam tuh sesolid itu, sewajah, sebadan. Tapi kadang yang misalnya Risa Saraswati lihat dan aku lihat beda tuh bentukannya. Karena beliau menampilkan ke kita beda, menampilkan ke orang lain beda. Untuk cerita iki Mas, sampai saya aku tetep eling-eling. Kau ono setane. Tapi kira ono sik lah. Ya ceritane nang omah Pak Deku, daerah Ngagel. Ngagel sing sebelahne rel sepur pas. Ngagel Bung Tomo. Rel sepur iku ya, iku kan ngiri iku. Oh, tahu aku. Dekat situ ada tukang es teh Solo enggak? Lek biyen pas aku cilik sempat diceritani dulu tuh iki gurung ono stasiun nih Mas. Kan iku stasiun pemerintahan cilik ngono ya. Shelter lah nyebutnya. Biyen gak ono, jadi iki Pak Dekku ngarep iki lek kon munggah ini rel sepur pisan. Iya. Ngono. Ben iku tahu ono Bambang ngono. Boy apa nyebrang tadi gak ada batas nyebrang terus ketabrak terus sikile mencelat nang Pak Dekku. Ngono, aku cerita-cerita ngono serem-serem ngono lah. Iya. Tapi nggak pernah mengalami kejadian serem-serem diketoi, tadi ganggu nggak pernah. Rumah Pak Dekku ini pokoknya hampir setiap seminggu sekali aku nang Pak Dekku kayak nginep karena ono dulur sing sak pantaranku nang kono. Dadi asik gak sih nginep nang Pak Dekku gitu. Tapi ini kejadiannya pas aku wis kerja. Aku wis kerja nang Pak Dekku karena kangen lah suwi gak rono nang Pak Dekku. Terus pas iku sore. Iki story nih yo, sepanjang story ngene tadi dan sore udan nang Pak Dekku iku wonge turu kabeh gak salah. Pokok aku nang ngarep, ate tuku rokok tapi udan. Nah, sebelahnya Pak Dekku iku kos-kosan. Lantai 1 dipakai orang yang punya kos tinggal, lantai 2 dikosin. Nah, aku anjat itu rokok udan rek. Lho kula nang ngarep meneng-meneng ini ambek ngombe kopi. Nah, ono arek kos iki mudhun rokokan. Nang dadi aku nang kene, demek kan apa sih ya wis ngene kan sebelah kono ono dhek rokokan ngono terus ndelok aku. Mas, rokok Mas, tawari rokok. Tawari rokok. Oh iya Mas. Dia ngomong mosok ngopi tok gak ngerokok ya guyon kan basa-basi ngono lah. Iling aku. Marlong, ngerti Marlong kan? Marlboro bolong. Nah, kan nyebutnya Marlong kan. Tawari aku. Cetak rokok lah. Ngobrol-ngobrol biasa tapi enggak sing sejero iku paling sapa-sapa tok ngono ambek ngobrol. Wis. Lewat kejadian iku. Aku lali pirang ulan setelah iku, pokok aku nang Pak Dekku maneh. Aku nang Pak Dekku maneh, hari itu juga ada kejadian ono polis line di kamar kos atas ono polis line. Ngono. Terus aku takon, aku Dekku. Kenapa? Iki penghuni kos iki meninggal. Penghuni kos iki meninggal. Meninggal apa? Ora lali penyebabnya pokok bunuh diri lah. Aku lupa penyebabnya kenapa. Oh, bunuh diri. Oh ya wis. Jadi di pintunya di polis line tapi ada ya kan tembok ini. Nah, iku ono kocok cilik ya Mas Don. Kocok cilik digawe-ngangin lho. Iya. Tapi yo gak cilik sih. Nah, hak mene. Tapi bukan kocok sing kon iso metu ngene. Mek ketok-ketok tok ngono. Nah, iku dibuka. Lampune sik murup ngono lho.
Oh, iya ngono. Mari akhirnya bengi aku turu kono. Aku lali sambil pokok aku ketangan bengi gara-gara jadi gini aku turun nang sofa nang nisor lantai nisor. Aku turun lantai nisor nang sofa. Aku ketangan gara-gara nang ngarep pintu ono suara kucing cakar-cakar. Krek kono. Emang wajar nang kono suara kucing cakar-cakar iku kan kucing meregangkan kuku-kukune kan akar iku. Terus muni. Aku sampai risih, niatku ngusir kucing. Oh, busrek tak buka ngeliat kucingnya melayu. Ternyata iku mari udan. Kan enak iku isu-isu. Apa ambu mari udan lho Mas Don. Bau tanah. Iya kok. Wih seger banget rek. Rokokan sik lah. Aku rokokan. Rokok. Ono ngene terus gawe O. Ayo ngene. Ngono lah. Terus O-ne mumbul ngene kan. Saya tandu prak deloki. Terus aku ketok. Iku koyo ono beluk Mas Don. Iku toko jendela iku mau. Sing di polis lain mau. Heeh. Jendela iku lho. Kok ono beluk? Tadi kan ndukur kan ono lampu jalan. Kan ketok asap lek ndek iku kan. Kok ono beluk sih? Beluk kayak beluk rokok ngerti gak sih sing lewat nang angin. Apa belukku sih, Cuk? Tapi nang otakku wis kebayang-bayang aneh-aneh ngono. Kayak belukku deh, Cuk. Terus aku ngerokok santai ngene. Set sepur lewat. Rokok maneh. Terus tak tau le maneh. Lho kok beluk iki sih ono terus. Anjing. Rokok kan belum gorong tak Iwan. Iya. Meneng ini. Terus ngerti apa sing terjadi Mas Don? Ono potong rokok. Sik ngurup lugur teko ndukur, des Marlboro bolong. Anjing. Demi Tuhan aku langsung melebu. Di otakku langsung recall memoriku. Wah, kontol aku tahu ngerti iki cok langsung melebu aku cok. Wes gak wani metu maneh. Iya. Dan di hari itu juga. Di saat meninggal itu juga. Maksudnya 1 hari setelah pas dia meninggal ngono cok. Dan traumatisnya adalah aku biar ngerti aku rokok ide ngerti gak sih? Berarti orang itu bener yang meninggal? Orang itu yang meninggal. Aku tahu. Iyo Allah. Tapi cobain sih. Kapan-kapan kalau ngelihat nggak usah kaget. Ya apa caranya cuk? Ya, belum ngeliat gak usah kaget gitu. Iya. Ya apa caranya? Oh gitu aja. Oh. Mungkin ada iso. Oh. Kagetnya ngadep buri. Aku iso sih. Jadi ndelok ngono set. Oh. Tapi rasamu yang pernah ngikut Fix Serem gimana Mas Don? Kamu pernah sekali kan ikut Fix Pernah Serem? sekali. Wah. Sampai Kita Fix Serem posisinya adalah kalau kamu dapetin sesuatu, ngedengar sesuatu ya udah nikmatin aja gitu. Itu bagian dari keseruannya gitu. Kita tinggalin. kamu nggak menemukan keseruan sama sekali sih. Nggak ngerti aku. Seru loh itu maksudnya. Soalnya kan gini ya. Iku kan pas melok Fix Serem posisi lagi di Jakarta. Sekali lagi waktu itu pas Bondowani lagi naik, Muslim ngerasa wah Dono bisa nih di pansos gitu waktu itu. Ya wes lah. Kita ngetes orang paling sangar se-Surabaya gitu kan. Iya. Brandingku kan mek nang konten, bukan di kehidupan sehari-hari kan ya. Berangkat lah akhirnya, ya wes lah manut. Nah, rumahnya itu rumah sing nggak kepake katanya waktu itu sudah 20 tahun lebih. Berarti sudah tahun 90-an tuh waktu itu. Karena ada orang meninggal. Karena waktu itu kontennya tahun 2019. Iya, sekitar 99. Nah, di rumahnya itu ancen gede lah nih. Gede, omahe gede lah nih, gede, teras gede, semua gede pokoknya. Terus ternyata kalau malam itu dipakai sama orang-orang yang jualan di pinggir-pinggir, karena nggak dipakai ditaruh situ. Rombong-rombongnya ditaruh situ. Kejadian serem pertama adalah di rombong-rombong iku, sing tempat iku. Jadi ada kayak tiba-tiba ada bayangan ngono iku. Wah, sopo nih, Cuk? Sama ketok iku. Ketok aku, Cuk. Muslim ketok, aku ketok, semua ketok. Cuk, sopo iki, Cuk? Siapa itu? Terus bayangannya ngalih ini, ternyata penjaga tempat itu. Bangsat. Anjing, Cuk. Ngapain sih, Pak, kok nang kono, Cuk? Bapak itu udah langsung ngasih shock terapi awal. Aku bisa bedain maksudnya mana yang setan mana yang enggak kan? Bajingan. Ternyata penjaga rumah itu, penjaga hawanya beda ya, hawanya beda. Bangsat lah, Cuk. Mereka udah Cuk, becok ngono. Ternyata saya gitu. Asu emang. Bapak lu lagi ketok di kon mek. Oh. Ya apa carane? Terus pindah lokasi di ruangan ini. Ada ruangan sing wis ono oyot-oyot pohon ngono. Tumbuhan apa? Tumbuh rambat Pakai ngono lho.
Wis pindah, iki serem banget iki. Terus pas pindah maneh, ono bayangan maneh. Bapak iku maneh jancuk ngono. Oh kena lagi ya, sun. Buat heli, Cuk. Nah, tempatnya ini. Jadi di lantai 2 itu wis pokoknya tempatnya udah rusak banget, udah rusak. Terus ada kamar yang nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya. Di belakangnya iku wis kayaknya itu dulunya mungkin adalah taman, tapi karena nggak keramut, akhirnya tamannya wis gak jadi kayak rumput alang-alang loh, rumput alang-alang. Dites nang ngono aku jinyali, aku ngomong, "Pria aja tolong." Sing enggak nang ngarep aku nang ngarep ngono. Tapi aku yakin mereka nggak nang ngarep, roto ado pasti, Cuk. Kamera ditinggal di situ, aku nang ruangan iku. Dewe 1 menit awal aman. Wis masuk ke 3 menit ke atas udah mulai sunyi. Dilempar batu, otak ngono dari arah belakang. Kita nggak pernah ngelakuin itu ya, kita nggak pernah ngelempar batu apa segala kita dari arah belakang. Jancuk, sopo Cuk ngono. Aku pas dilempar, opo Cuk? Si aman ngono. Terus menit tambah lama dilempar maneh batu, otak ngono. Wah jancuk. Woi, opo yang ngono? Aku ngono. Woi, opo yang ngono? Sampai sing ketelu, iku wis si alang-alang ini kok ada yang jalan sesek gitu. Wah, jancuk. Sesek. Wih, Cuk. Karena aku kaget, noleh kan. Lah pas noleh, jadi ada pohon besar. Iku gerak sing kalau pohon digerakin manusia, iku pasti gerakannya zak ngono kan. Iku wah ngono. Cuk, marau pinding pola langsung bongok-bongok. Muslim, Pri, tolong.